Allah. Dulu mata Anda dipakai untuk apa, telinga Anda, tangan Anda. Nah, ketika Allah menyuruh berbuat baik, apakah mata Anda malah dipakai untuk berbuat maksiat, berbuat jelek? Nah, dulu Anda dengan akal Anda memilih untuk berbuat baik atau berbuat jelek. Jadi semuanya akan dipertanyakan. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu lisan kita dikunci oleh Allah, karena lisan ini suka berbohong. Tetapi semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas semua perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Ya tadi, ketika di dunia akal kita memilih taat kepada Allah, berbuat baik, maka dia layak masuk surga. Tetapi ketika justru akalnya menyuruh untuk berbuat maksiat, jelek, dengan matanya, dengan telinga, semua anggota tubuhnya, ketika dia tidak bertobat, maka dia harus masuk ke neraka. Tidak ada alasan lagi orang tersebut mengadu kepada Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Ya salah Anda. Kenapa Anda dulu tidak mengikuti ajaran utusan kami? Siapa? Nabi Muhammad. Sudah diberitakan kebenaran Islam, sudah diberitakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa akal Anda masih memilih yang buruk? Akal ini berfungsi untuk membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan, mana agama yang benar, mana agama yang salah, mana agama yang turun dari Tuhan pencipta langit dan bumi, mana agama yang buatan manusia, mana baik, mana buruk. Itu akal kita mampu membedakan semua itu, karena kita manusia, bukan binatang. Begitulah bro. Bisa dipahami bro? Oke, bisa dipahami. Iya, jadi mumpung masih iya. Gimana bro? Saya kadang-kadang otak saya berpikir, saya ingin mencari kebenaran, ya kan? Artinya mana sih yang benar ini? Saya cuma ingin hati saya itu tenang, ya kan? Iya. Saya ingin tenang, dan itu saya ingin cari hal tersebut. Cuma saya belum pernah mendapat ketenangan. Saya ingin tenang hati saya. Tapi bro pernah nggak coba-coba gitu, meskipun bro ini kan meskipun bukan Islam dan bro mungkin tidak paham, coba Anda dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekarang di YouTube, ada gak menyentuh gak ke dalam hati lo gitu kan, seperti gini. Coba saya coba, iya, pernah mendengarkan ayat Al-Quran? Mendengarkan apa namanya, yang merinding, saya merinding. Kadang ada terbesit, saya harus seperti apa dan bagaimana, ya kan? Saya ingin ketenangan, cuman itu yang belum saya dapatkan. Tapi kadang kalau saya mendengar ayat suci Al-Quran, dari kadang-kadang kita berjalan terus dengar ada orang juga yang mungkin ketika di masjid-masjid, apa masjid itu biasanya dengar orang ini, kadang-kadang menyentuh di hati saya, menyentuh. Masya Allah, keren saudaraku. Saya ingin memulainya, tapi dari mana, ya kan? Iya. Kayak malu ya, saya malu, kayak ada rasa malu gitu loh. Iya. Nggak tahu apa hati saya bisa tergetar seperti itu gitu. Coba dengarkan dulu ya, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqatil murad. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu untuk syifa, untuk obat. Jadi berbahagialah saudaraku, meskipun Anda bukan umat Islam, tetapi ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, hati Anda merasa bergetar, itu Anda sudah merasa tersentuh. Anda orang yang berhak mendapatkan hidayah, karena Anda mau berpikir dan mau mencari, mau menggunakan akal sehat, dan Anda mampu jujur terhadap diri sendiri. Anda layak mendapatkan hidayah.
Tetapi ingat saudara, Allah sudah memberikan hidayah kepada semua manusia. Tetapi disayangkan manusia itu menolak hidayah. Kenapa manusia itu menolak hidayah? Karena kesombongannya, atau karena gengsi lah, karena ini ajaran dari orang tua gua ini, tetap gue gak bisa tinggalkan meskipun Islam ini masuk akal, meskipun secara hati naluri dia mengakui kebenaran Islam, tapi tetap dia tidak mau menerima kebenaran Islam secara utuh karena kesombongan dalam hatinya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Jadi berbahagialah Anda ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran itu merasa bergetar, karena tadi di dalam Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran itu obat bagi seluruh manusia, terutama obat hati, dan warahmatul lil mu'minin, rahmat bagi seluruh orang-orang yang beriman. Ya mudah-mudahan saja Bro Sarko bisa menggunakan akal sehat secara maksimal dan jujur terhadap diri sendiri, terus mencari agama yang diridhoi oleh Tuhan, agama yang turun dari Tuhan pencipta langit dan bumi, agama yang sesuai dengan akal sehat, agama yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Begitu bro ya. Tapi di sini ada mungkin ada guru-guru saya juga ya. Saya mau ngopi dulu bentar ya, dilanjut mungkin guru-guru saya. Kanda Angon, assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Iya, silakan. Mau tanya gitu kan. Tadi itu artinya apa ya? Yang mana bro? Yang saya bacakan. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an itu ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, jadi obat bagi seluruh manusia, terutama obat hati. Sehingga ketika orang mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, Allah jelaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika seorang mukmin, orang-orang yang lembut hatinya, ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, maka akan merasa terketuk. Wa idza tuliyat 'alaihim, dan ketika mendengarkan zadathum imana, maka bertambah keimanannya. Meskipun Anda bukan mukmin, tadi saya mendengarkan, ketika Anda mendengarkan Quran, hati Anda merasa terketuk, itu ciri saudara. Tinggal Anda jujur dan terus mencari, gunakan akal sehat. Insya Allah dengan seizin Allah Anda akan mendapat hidayah dan benar-benar menerima Islam dengan hati yang ikhlas dan akal sehat. Begitu saudara. Gitu ya. Nah, silahkan. Tapi di sini ada Kristen juga nih. Barangkali Pak Sarkop mau bertanya-tanya tentang kekristenan. Saya persilahkan. Nanti tinggal Anda pakai akal sehat Anda. Kira-kira mana nih yang mention, yang masuk akal. Bro Jo, selamat malam bro. Malam. Oke, bro, gini bro. Di sini ada seorang ateis dan izinkan dia bertanya tentang kekristenan, dan kalau bisa Bro Jo menjelaskan sesuai dengan data-data di Biblos, karena kan Biblos kitab suci Anda ya bro. Boleh bro? Ya. Oke, silakan Pak Sarko barangkali ingin bertanya tentang kekristenan. Silakan, sama Bro Jo ini Kristen dia. Oke. Pak Joy, selamat malam. Pak Sarko, izin host sedikit host. Silakan Kanda. Sebelum saya turun, ini saya mau ganti akun, tapi sebelum itu saya mohon teman-teman mungkin besarkan layar saya, minta di follow dulu. Ini ada 700 sayang kalau nggak saya dapat followan. Dibesarkan saya, mohon di follow, bukan koin ya, follow. Saya mau buka data punya Buya, ternyata saya nggak bisa, lupa, yang ini belum banyak. Mohon di follow saudaraku, di follow ya, bukan di koin. Di follow, saya masih kurang ini, saya nggak bisa naik data. Ya, saya mau turun, nanti kalau ini ganti ke akun yang lain. Ya, makasih. Di follow teman-teman. Silakan Iwan. Makasih host. Pak Sarkop dilanjut Pak Sarkop sama Pak Jo, silakan. Oke. Tentang Tuhan ya. Ya. Pak Joy tolong terangkan seperti apa. Kalau di dalam kekristenan, terkhusus kami lah ya, di dalam Katolik kami percaya Tuhan Yesus. Nah, saya tidak berbicara tentang agama ini. Nah, ketuhanan Yesus yang dia adalah sebagai anak Allah yang hidup menebus dosa manusia
menebus dosa kita semua. Bahkan di seluruh agama diakui bahwa Yesus Kristus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Jadi tidak ada ajaran manapun yang yang ditampar pipi kiri dia memberikan pipi kanannya. Tidak ada ajaran kasih manapun yang seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Oke, siap. Tapi sedikit bro, Anda harus memaparkan sisi kemanusiaannya dan mungkin sisi ketuhanannya biar paham ini Pak Sarko. Silakan bro, tapi pakai data kalau bisa ya, sesuai dengan Biblos. Silakan bro. Sisi kemanusiaan atau ketuhanan bagaimana ini, Bang? Iya kan, Yesus itu kan manusia menurut Pak Jo kan? Iya, dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Oke, 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, 100% manusia ini diberi nama ya Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang menyertai kita. Iya, diberi nama Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini yang 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan, begitu ya? Ya, betul. Oke, ketika Yesus disalib, berarti kemanusiaan dan ketuhanannya itu mati atau tidak? Sejatinya Tuhan Allah yang perkasa itu tidak mati ya. Tetapi ketika dia datang ke dunia dan menjadi putra manusia, kemanusiaannya mati. Berarti ketuhanannya tidak mati. Ya, ketuhanannya tidak mati. Berarti kemanusiaan dan ketuhanan pas disalib itu Yesus berarti terpisah. Begitu bro. Gimana? Berarti pas Yesus disalib, kemanusiaan dan ketuhanannya terpisah karena ketuhanannya tidak ikut disalib kan? Begini, Tuhan ini kan universal, dia tidak terbatas ruang dan waktu, dia tidak terbatas tubuh siapa yang dia pakai kan. Nah, ketuhanannya tidak mati, ketuhanannya tidak pernah mati, meskipun kemanusiaannya dalam hal dosa itu mati. Oke, tapi begini bro, menurut kekristenan dan bro Jo sendiri, Tuhan itu bisa menjadi apa saja kan? Ya. Oke, termasuk menjadi manusia, begitu ya? Ya. Nah, dan Ya. ketika ditanya ke Kristenan, sekarang saya mau bertanya, kenapa Tuhan ini hanya menjadi manusia? Untuk apa sih Tuhan ini jadi manusia gitu? Coba dipaparkan, bro. Ya, Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia ya untuk menjadi manusia supaya menebus dosa-dosa umat manusia ini. Dan Karena di dalam ditebusnya itu dengan cara mati digantung di kayu salib begitu ya? Ya. Oke, berarti Di Tuhan dalam nubuat dengan tujuan untuk mati, begitu. Nah, begini, bukan tujuan untuk mati, tapi dengan tujuan untuk menebus dosa manusia. Di dalam nubuat-nubuat itu pun sudah tertera itu bahwa anak domba akan disembelih untuk menebus dosa manusia. Tapi begini bro, Maha Pengasih Tuhan. Saya ngomong dulu Pak, kita gantian. Udah bisa dipahami kok bro, jadi jangan terlalu panjang, udah saya paham gitu. Jadi sesuatu yang sudah saya paham nggak perlu diperpanjang biar lebih enak. Nah, menurut Bro Jo, Maha Pengasih Tuhan itu terbatas atau tidak terbatas bro? Maha Pengasih dia tidak terbatas. Tidak terbatas, sehingga dia mengasihi manusia, datang ke dunia dan mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia, begitu kan? Ya. Oke. Dan kenapa? Apakah menurut Bro Jo, Tuhan ini bisa mampu menjadi iblis? Mampu, tapi apa manfaatnya? Karena dia Tuhan. Iblis juga kan dia... tadi di awal Anda berkata bahwa kemaha kasih sayangan Tuhan ini tidak terbatas. Coba, Tuhan ini kalau memang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis, bro? Kan tidak terbatas katanya kemahakasihan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis?
Tadi di awal Anda berkata bahwa Tuhan ini maha kasihnya tidak terbatas. Kenapa Tuhan tidak menjadi iblis, sedangkan Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, padahal iblis layak ditebus oleh Tuhan, dia menjadi iblis? Itu menurut Bro Jo gimana? Silakan Bro. Ya, dia tidak mungkin menebus dosa iblis, karena iblis adalah Jadi seorang. kalau Anda mengatakan tidak mungkin, berarti ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Faktanya apa? Tuhan tidak mungkin jadi iblis menurut Bro Jo. Katanya tadi jadi apa saja bisa. Tuhan mungkin, akan tetapi lihat manfaatnya, Pak. Kan tadi saya sudah bilang di awal, Bro. Saya sudah bilang di awal, Tuhan jadi manusia menurut Bro Jo manfaatnya untuk menebus dosa manusia. Karena Tuhan ini maha kasih. Nah, kenapa Tuhan yang maha kasih ini yang tadi Bro sepakati dia kasihnya tidak terbatas? Kenapa Tuhan tidak mau menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Ya, manfaatnya apa menebus dosa iblis? Kok Anda tidak fair di sini, Bro? Manfaatnya apa untuk menebus dosa tidak manusia? Fair, Pak. Bapak yang tidak fair, Bapak memaksakan keinginan Bapak. Tidak, Bro. Saya ngajak berpikir. Saya ngajak berpikir, saya tidak memaksakan. Itu pemahaman Bapak tetap saya hargai. Tidak ada masalah, Bro. Saya tidak memaksakan pemahaman. Ya, begini Pak, begini. Apa manfaatnya Tuhan menjadi iblis? Sama seperti Bapak. Apa manfaat Bapak mempromosikan supaya orang menjadi mualaf? Nah, dengarkan dulu, Bro. Tidak ada orang Muslim. Anda jangan framing dulu ya. Tidak ada orang Muslim yang mengajak orang untuk mualaf. Kami hanya mengajak untuk berpikir. Dan nanti ujung-ujungnya semua orang itu memilih dengan pilihan dia masing-masing. Dan saya dari tadi tidak memaksakan pemahaman saya ini kepada orang yang Pak Sarko ya, dia adalah ateis. Ya tadi saya sudah bilang di awal, kalau masuk akal bilang masuk akal, kalau tidak bilang tidak masuk akal. Jadi saya tidak pernah memaksakan pemahaman saya diterima oleh orang yang mendengarkan, yaitu karena soal pemahaman atau apalagi soal keimanan itu urusan pribadi. Nah, tidak bisa didiskusikan. Itu terserah Anda mau mengimani apapun Anda, terserah, tidak ada rugi buat saya dan tidak ada manfaatnya buat saya. Silahkan saja hidup-hidup Anda yang akan bertanggung jawab. Apa manfaatnya buat saya? Kagak ada. Apakah saya ketika memualapan seseorang saya banyak duit? Apakah saya naik jabatan? Kagak ada. Intinya apa? Semuanya ya kembali kepada diri masing-masing. Begitu. Coba saya kembalikan lagi ya Bro Jo, terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada Pak Sarko. Silakan Pak Sarko, dilanjut Pak Sarko. Oke, saya mau tanya tuh hal. Tadi kan bilangnya Tuhan itu mati digantung di tiang salib ya? Di apa? Tadi bagaimana? Di tiang salib ya? Bro Jo, silakan Bro, dijawab Bro. Silakan. Ini saya tidak mau menjawab kekristenan karena Anda mungkin yang lebih berhak menjawab. Tapi kalau bisa sesuai dengan Biblos ya. Silakan Bro Jo, dijawab itu pertanyaan Pak Sarko. Silakan Bro, lanjut. Oke. Dia digantung di tiang salib, dipakukan, disalibkan di tiang salib. Oke, lanjut. Gimana, Bang? Nah, terus Yesus itu apa? Dia manusia. Menurut pemahaman kami, dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Makanya di Katolik ada namanya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Allah menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Dia turun ke dunia, dia disebut sebagai putra manusia. Kemudian dia terangkat kembali lagi menyatu dengan Allah Bapa di sorga ketika dia setelah dia mati. Nah begitu. Tunggu. Memang Tritunggal memang sulit dipahami oleh orang-orang awam, Bro. Memang sangat sulit dipahami. Bagi umat Muslim, Tritunggal tidak masuk akal dan mereka bilang Tuhan kami ada 3. Akan tetapi mereka lupa bahwa dari perjanjian lama itu telah dinubuatkan bahwa Yesus ini akan lahir ke dunia sebagai manusia, kemudian akan menyatu kembali dengan Allah Bapa di surga. Begitu. Dalam hal ini Islam punya penjelasan berbeda Pak Sarkop.
Kalau Anda mau ikut menerima penjelasan kami, saya ingin menjelaskan yang barusan dinasihatkan oleh Pak Ju. Tapi kalau Anda masih ingin Pak Ju, ya dilanjutkan dulu. Silakan Pak Sarkopa. Oke. Tahu mungkin Pak Angon lebih ini. Tapi sebenarnya gini ya, Kanda Angon ya. Saya percaya dengan orang ateis. Dia lebih menggunakan akal sehat. Yep. Jadi mungkin Bro Jo harus dikelarkan dulu pemahaman Anda sampai clear, dan nanti terserah Pak Sarkop kan dengan akal tadi sehat. Saya mau tanya nih. Tadi terkait masalah Tritunggal. Tritunggal itu semua bagaimana? Tritunggal itu adalah Tritunggal hakikatnya 3 di dalam 1. 3 di dalam 1 itu artinya ya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tadi. Jadi Tuhan itu dia harus turun ke dunia, menjadi manusia, menjadi serupa dengan manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia juga akan merasakan penderitaan sebagai manusia. Jika dia tidak turun ke dunia, bagaimana dia bisa mengimplementasikan penderitaan manusia itu? Dia tidak akan bisa mengimplementasikan penderitaan manusia. Dia datang ke dunia sebagai penebus dosa umat manusia, gitu. Nah, mengenai yang akan diajarkan oleh saudara-saudara kita yang Muslim, bahwa di dalam pemahaman mereka bahwa Yesus itu tidak disalibkan, kemudian Yesus itu disamarkan, yang disalibkan. Begini Bro Jo, izin sebentar Bro. Anda tidak usah menyentuh pemahaman Islam tentang Nabi Isa, karena tadi saya sudah di awal sudah bilang bahwa selain Tuhan itu semuanya ciptaan dan tidak layak dituhankan. Jadi secara saya mengatakan seperti itu, Bro Sarkop sudah paham. Jadi Anda tidak usah menarasikan tentang Nabi Isa di Islam karena Anda tidak punya kapasitas. Dan saya tadi sangat mempersilahkan kepada Anda untuk menjelaskan kekristenan. Saya menghargai Anda. Meskipun saya paham sedikit tentang Biblos, data-data di Biblos seperti apa, ya apa yang diajarkan oleh Yesus, Tuhan yang suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Meskipun Anda memahami kekristenan dengan pemahaman yang berbeda, justru menganggap Yesus ini Tuhan dengan mukjizatnya dan bla 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 bla. Tapi tetap Muslim itu adalah hamba Tuhan, ciptaan Tuhan, para kekasih Tuhan, penyampai firman Tuhan, tidak layak dituhankan. Cukup segitu. Termasuk tadi Ustaz ya, Pak Hos. Termasuk ketika saya mau masuk ke dalam pemahaman Islam pun saya menghargai Pak Jo. Saya minta izin Pak Sarkopa untuk kemudian kalau beliau ingin dengar saya akan jelaskan. Tetapi karena kalian sebagai orang tamu di tempat ini, saya mempersilahkan kalian untuk melanjutkan obrolan. Gitu Pak Jo. Jadi kami memberikan peluang untuk Anda, silahkan menjelaskan. Kalau saya katakan agak mempersalahkan host, kenapa sih Pak host kok naikin Pak Jo gitu? Tapi ternyata ini kedewasaan host kami. Ya, sahabat kami ini. Jadi kita mempersilahkan Pak Sarkopa untuk kemudian tidak ada tekanan, kan itu laik rapidin. Kami tidak memaksa Pak. Silakan Pak Sarkopa untuk belajar kepada kami, monggo, mau ke Pak Jo juga monggo. Ini artinya jelas tadi kalimatnya. Ya, gitu Pak Jo, jangan salah maknain. Silakan Pak Sarkopa. Tadi dibahas sama Pak Jo ini kan Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ya. Nah, terus satu hal yang saya mau tanyakan, kenapa harus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia? Ya, begini Pak Sarko, dia harus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia supaya dia bisa mengimplementasikan penderitaan manusia itu, dosa-dosa manusia itu, supaya apa? Supaya tidak lagi ada terjadi badai besar seperti yang terjadi di zaman Nuh. Dia tidak lagi mengorbankan seluruh umat manusia
untuk menjadi untuk menjadi penebusan untuk mereka sendiri, tapi anak tunggalnya lah yang datang ke dunia untuk menebus manusia, seluruh manusia ini. Dia tidak lagi memberi air bah besar untuk menghancurkan seluruh umat manusia, karena dosa-dosa umat manusia ini, tapi dia memberikan anaknya yang tunggal sesuai dengan janji-janjinya di perjanjian lama, dan janji Tuhan di perjanjian lama, bahwa dia tidak lagi menurunkan air bah, tapi dia akan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus itu tadi, untuk menebus dosa-dosa umat manusia dan turun ke dunia. Oke, terima kasih. Itu keinginan, itu hak prerogatif Tuhan, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Jadi jika ditanya kenapa dia harus turun ke dunia, itu hak prerogatif dia. Saya juga tidak berani untuk menyimpulkannya kenapa gitu, Bang Sarko. Jadi begini, jadi konteksnya begini. Kalau namanya Tuhan itu kan berbeda dengan manusia. Artinya begini, dalam pemikiran saya, otak saya yang bekerja ya, artinya begini. Segala sesuatu yang di dunia ini akan berbeda dengan Tuhan, karena Tuhan itu sesuatu hal yang tidak bisa disamakan. Nah, kalau menurut Bapak Joy tadi itu bilangnya bahwa Tuhan ada anak, berarti Tuhan ada dua. Nah, itu dia. Satu menurut Bro Jo. Nah, itu dia pemahaman. Menurut Bro Jo satu. Silakan agak pusing saya juga. Nah, Silakan, itulah biar saya ngomong dulu. Biar saya ngomong dulu, Bang Abuya. Oke, silakan Bro. Tapi gini Bro, izin sebentar ya sebelum Bro Jo memaparkan, saya meminta pendapat dulu sebentar ya. Saya menghargai saudara-saudara saya di atas di sini pengen ngomong juga, bentar ya, sabar ya. Pak Bimbel ini kan dulunya Kristen dan sekarang dia menjadi Muslim mualaf. Coba sedikit apa komentar Pak Bimbel? Silakan. Mungkin jangan terlalu panjang Pak Bimbel. Poinnya saja. Kenapa Anda memilih masuk Islam daripada Anda memilih Kristen? Padahal Anda dari kecil Kristen gitu. Silakan Bro. Oke, baik. Saya sebagai mantan Kristen, saya meneliti selama 10 tahun, bukan sedikit waktunya, 10 tahun ya. Apa yang dikatakan Yesus turun ke dunia sebagai penebus dosa, kalau memang kalau Yesus itu Tuhan, kepada siapa Yesus menebusnya? Itu kepada dirinya sendiri. Jadi nggak masuk akal. Ya sahih, yang jelas bukan kepegadaian, Itu. Jadi kalau Tuhan menebus dosa kepada Tuhan, kepada siapa? Kan itu. Makanya sebenarnya kekristenan yang saya pahami, saya pelajari 10 tahun itu, saya teliti, Yesus sendiri mengatakan bukan dirinya Tuhan. Bahkan Yesus itu membesarkan nama Allah. Nah, bahkan Yesus sendiri buktinya dia bukan Allah, dia pergi berdoa ke atas bukit. Pada Lukas 6 ayat 12, Yesus pergi ke atas bukit berdoa semalaman. Jadi kepada siapa Yesus ini berdoa kalau memang dia Tuhan? Nah itu. Jadi beberapa fakta mengatakan bahwa Yesus juga berseru kepada Allah di Matius 27 ayat 46. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia berseru, Allahku, Allahku. Berarti Yesus sendiri mengakui bahwa dia punya Allah. Jelas Yesus di sini bukan Allah. Bahkan kalau kita teliti di Alkitab itu, tak satu pun Yesus menyebutkan dirinya Allah. Dan kurang lebih 20 kali Yesus menyebutkan dirinya nabi dan utusan. Dan satu kali pun Yesus tidak pernah menyebutkan dirinya Allah. Nah, jadi jelas di sini Yesus bukan Tuhan. Jadi apa yang dilakukan di itu adalah ajaran Paulus. Masalah konsep Tritunggal itu
Itu lahir pada Izin keseluruhan. Akhina, jangan terlalu jauh dulu. Nanti ajaran Paulus nanti lagi kalau lagi diskusi sama Kristen ya. Ini Ya. sudah dipahami kok sama Pak Sarkop. Terima kasih Ya. Akhina. Mohon maaf ya saya potong. Siap. Begitu ya. Jadi luar biasa ini saudara saya yang satu ini, Masya Allah, menerima Islam justru bukan dari Al-Quran, justru dari isi biblosnya sendiri dan menggunakan akal sehat. Itu tidak ada masalah ya. Dalam artian ya tadi setiap orang bebas memilih atas dasar kehendak dia dengan akal sehatnya dan dengan pilihannya, dengan keinginannya. Oke, silakan mungkin Brojo barangkali sebelum ke Kanda Angon, silakan ada yang mau disampaikan lagi, silakan Bro. Oke, begini. Justru karena keterbatasan akal dan pikiran Pak Bimbel inilah, makanya hal itu tidak mungkin. Nah, makanya segala sesuatu menjadi tidak mungkin karena keterbatasan akal dan pikiran Bapak. Bapak menerapkan akal dan pikiran Bapak untuk untuk menguak misteri Tuhan yang tidak mungkin mampu terkuak melalui akal dan pikiran Bapak. Begitu. Makanya Bapak mualaf. Tidak apa-apa, itu bagus. Siap Pak, gak usah nyenggol mualafnya Pak, maaf, gak usah nyenggol itu Pak, sabar, tenang, gak apa-apa. Ini ya kita yang dikasih pemahaman ini Pak Sarkop, bukan Pak Bimbel. Jangan terpancing Pak. Jadi Kristen ini harus sabar, pelan-pelan ya, jangan mudah terpancing, tenang saja, slow gitu kan, slow saja. Dan mungkin Pak Sarkop saya kembalikan sebelum ke Kanda Angon, silakan. Ada yang mau ditanggapi atau gimana menurut Anda sendiri setelah mendengarkan, silakan. Ya, saya mau bertanya satu hal. Tadi Pak Jo bilang bahwa ada bapak, ada anak, ya kan? Satu lagi Pak Sarkop, Roh Kudus, satu lagi Roh Kudus. Kalau kan tri tunggal, Bapak, Anak, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus. Nah, coba Brojo dipaparkan dulu, Roh Kudus katanya siapa? Menurut kekristenan, silakan. Brojo, dibuka mute-nya, Bro. Aduh, silakan. Oke, Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri, Pak Sarkop. Jadi, ketika Bapa yang tunggal di dalam surga mengutus anaknya ke dalam dunia, dia juga mengutus Roh Kudus. Roh Kudus yaitu Roh Allah yang menjadi manusia itu sendiri. Begitu, begitu, Bro Sarkop, bisa dipahami? Nah, kemudian di dalam perjanjian lama sudah tertulis bahwa Tuhan akan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia supaya tidak terjadi lagi bencana air bah itu tadi, supaya tidak dimusnahkan lagi manusia ini. Jadi Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk manusia, untuk menjadi sama rasa dengan manusia. Makanya kami menyebut Allah, kami adalah Bapa, karena kami adalah anak-anaknya. Berbeda dengan Muslim yang merasa sebagai hamba. Nggak usah senggol-senggol Muslim. Ini Pak Jo, aduh, susah kali ya. Nanti ini yang bertanya kan ateis, dia bertanya Kristen. Saya serahkan sama Pak Jo loh. Saya nggak so tahu loh. Meskipun Pak Jo ini kan tetap doktrin dogma, nggak apa-apa, nggak ada masalah, silahkan gitu. Dan ketika ada Pak Sarkop bertanya Muslim, saya tahu Bang Abuya ini kan orangnya orang debat, ya kan? Sering debat soal Kristen, kan begitu. Ada ateis nih. Tapi bro gini, kita inilah kita di sini legowo ya. Di sini ada ateis, dia tidak punya agama dan dia berhak mendapatkan penjelasan tentang keislaman, berarti dari orang Islam. Saya menghargai kekristenan. Ketika dia bertanya Kristen, saya serahkan kepada Anda loh. Saya menghargai Anda di sini. Jadi fokus ya. Silakan, mungkin Bro Sarkop bisa dipahami nggak apa yang disampaikan oleh Bro Jo? Silakan Pak. Itu yang tadi dia bilang bahwa Pak Jo bilang itu Allah mengutus anaknya yang tunggal, ya kan? Allah mengutus anaknya yang tunggal, berarti Allah ini ada anaknya. Yang jadi pertanyaan siapa ibunya gitu Pak Sarkop?
saya pernah baca bahwa ibunya dari apa namanya Yesus adalah Maria, ya kan? Nah, jadi pusing ya. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Jo. Maaf Pak Jo ya. Mohon maaf saya nggak ketahan pengen ketawa, tapi insya Allah begitulah. Memang ajaran kami tidak mudah dipahami. Tidak mudah dipahami oleh orang awam, Bang Sarkop. Tidak hanya menyebut dan kami juga tidak hanya istilahnya tidak menuntut bahwa seseorang itu paham begitu loh. Akan tetapi ya menurut pilihan masing-masing lah. Iya. Oke. Terima kasih Bro Jo. Memahami Tritunggal bukan sesuatu yang mudah, perlu berpuluh-puluh tahun untuk memikirkan hal itu untuk menjadi masuk akal. Dan memang hal itu bagi kebanyakan manusia tidak akan pernah masuk akal kalau mereka memikirkannya dari pikiran mereka sendiri, menguaknya dari pemikiran mereka sendiri. Berarti ajaran tidak masuk akal. Oke, terima kasih Bro sudah dapat kesimpulannya. Jangan terlalu panjang Bro. Terima kasih ya Bro Jo, izin sebentar. Kasih yang lain ngomong ya. Izin ya. Pak Prof, Oreo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bang Abu ya, lanjut. Ya Pak Prof. Silakan Kanda Angon, Fadol. Apa yang mau Kanda sampaikan? Silakan Kanda. Kalau mau menampilkan data saya besarkan. Nggak perlu. Ini aja. Jadi begini, saudaraku, ini momen yang bagus bagi Pak Jo sebenarnya untuk bagaimana mengarahkan, menjelaskan, ya menarik, bahkan mungkin menciptakan ya. Ya tetap layar kata teman-teman, ya bahwa untuk sementara butuh dukungan kita biar nggak goyang. Jadi sangat sayangkan kalau hal ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pak Jo. Tapi izin Pak Sarkop, izin kami untuk memperkenalkan ya Pak Sarkop ya, menurut versi Islam. Jadi begini Pak Sarkop. Tuhan yang kami miliki ini, yang kami anggap Tuhan dan memang adalah demikian Tuhan adanya, maka jelas kata Buya tadi mengatakan bahwa dia itu adanya, dia tidak dimulai dengan ketiadaan. Bedanya makhluk dengan Tuhan, dengan Sang Holy, makhluk itu ada dan ada diadakan. Artinya dia sebelumnya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada kemudian ada itu adalah makhluk. Nah kalau dia ada berarti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itulah kita sebut dengan Sang Holy, Sang Pencipta, Sang Penentu, Sang Sumber. Itu Tuhan, itu Allah. Ya. Kenapa saya bilang Tuhan adalah segala? Karena demikian di dalam Islam beliau atau Allah ini menyebut dirinya dengan nama Allah. Ya, Robbi wa Rabbukum, Tuhanmu dan Tuhanku ya Allah dia. Gitu. Silakan Bapak mungkin menganalisa. Apa perlu? Allah ya tentunya perlu. Dan pasti adanya Tuhan. Seperti jelaskan tadi. Bumi alam ini kan tentunya tidak ada demikian dong adanya. Ya, kita aja diawali dengan ketiadaan. Kalau kita merasakan, oh saya ada kan pada bapak saya ada karena kakek saya. Pasti ada sesuatu asbab dari yang pertama. Nalar kita yang waras akan mengatakan berarti ada manusia pertama dong. Iya. Kan gitu. Jadi manusia yang hari ini yang kita udah milih itu pasti ada manusia pertama. Sebab jika bakal adanya keturunan ini. Manusia namanya. Dan manusia pun otomatis sebelumnya nggak ada dong. Iya. Dan gitu. Maka ada pembentukan manusia pertama. Secara keagamaan, 3 agama itu membenarkan adanya manusia pertama yang kita sebut dengan Adam. Ya, kalau Bapak mungkin telah belajar kepada Yahudi, silakan nanti belajar kepada Yahudi bahwa Yahudi mengatakan bahwa manusia pertama ada Adam. Kristen pun demikian, dia akan menyebut bahwa dia manusia pertama namanya Adam. Islam pun demikian. Tetapi Adam itu pun diciptakan oleh Sang Yang Maha Ada tadi. Manusia demikian, hewan pun demikian saudaraku. Ya, hewan-hewan yang ada di seluruh dunia, kucing dimanapun adanya, ya itu pasti diciptakan oleh satu Tuhan. Tidak mungkin kucing ini diciptakan oleh Tuhan ini, enggak mungkin. Jadi kucing yang beraneka ragam ini, yang jenisnya seperti ini, mungkin ada spesies yang berbeda, tapi tetap dia adalah kucing. Diciptakan oleh Sang Mengadakan. Manusia demikian. Sekali kembali ke manusia dulu, saya pastikan bahwa manusia ada ini yang berbagai beda ordo, beda spesies, tetap mereka adalah manusia.
Ya, maksud spesies dalam artian ada kan keturunan yang hitam ya Pak ya, ada yang mungkin dari Cina seperti Bapak rasakan, Bapak dari Cina, kami dari orang Asia begini, ente mungkin dari Papua seperti apa, dari Afrika mau hitam, legam, kuning segala macam, jangkung tinggi, perempuan, laki-laki, itu pasti diciptakan oleh satu yang maha menciptakan tadi. Kita sepakat itu adalah namanya Tuhan, atau kami sebut nama Allah. Di Quran, sang satu ini memperkenalkan diri dengan menyebut nama Allah. Gitu saudaraku. Alam pun demikian. Ketika manusia ada awal permulaan, maka Adam pun ada awal permulaan. Alam ada awal permulaan. Bumi, bintang semua ada awal permulaan. Seluruhnya apapun di muka bumi ini pasti ada awal permulaan. Sementara yang kita harus dijadikan dia Tuhan dan yakin bahwa dia ada adanya, maka dia tidak dimulai dengan ketiadaan. Dia ada. Mustahil nggak ada. Sesuatu yang adalah yang akan menciptakan sesuatu jadi ada. Sangat tidak masuk akal. Kebanyakan artis begitu ya, yang saya tahu. Ya, jadi yang adalah yang akan menciptakan sesuatu yang ada ini. Mustahil sesuatu yang tidak ada menciptakannya ada, gitu kan? Maka Tuhan itu harus ada. Terlepas dari kemampuan kita yang terbatas ini, Anda terbatas, otak kita terbatas, mata kita terbatas, telinga kita terbatas. Jangan sampai keterbatasan yang kita miliki seakan-akan kita lebih hebat untuk memastikan sesuatu yang tidak terbatas ini. Ingat, lihat bumi langit ini yang besar ini. Maksud otomatis yang menciptakan langit bumi sesuatu yang agung, yang mulia, yang tinggi, yang hebat, yang maha besar. Yang tidak bisa didefinisikan, yang tidak bisa dinarasikan oleh kita. Besar loh. Saya pernah melihat suatu kamera, Pak Sarko, mungkin Pak juga pernah lihat juga. Kamera dilihat di wajah orang, matanya dulu itu ya. Semakin jauh itu kamera, ternyata mata wajah orang. Semakin jauh wajah orang sedang tiduran di taman. Ditarik lagi terus, taman itu di suatu desa, satu kampung. Tarik ke atas, di Indonesia. Tarik lagi ke atas terus. Orangnya hilang, gambar manusia, tapi di sana ada bumi. Ditarik lagi, bumi itu ternyata cuma bulat satu, seperti kelereng. Ditarik lagi terus ditarik. Kita bermain ini ya, imajinasi kita. Dan pasar akan mengakui, di sanalah Tuhan itu maha besar. Kita jangan jadi merasa orang hebat gitu. Karena apa tadi? Ya, ketika ditarik itu kita nggak ada apa-apanya. Tetapi kita jelas, aku yakin bahwa apapun yang kita kerjakan, Dia Tuhan yang menciptakan kita akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Seperti penjelasan Ustaz tadi. Apapun perbuatan kita, kadang-kadang kita berbuat kebaikan, tentu harus ada balasan atas kebaikan Anda. Siapapun berbaik harus ada balasan atas kebaikannya. Dan ketika kita berbuat jahat pun, menzolimi orang, maka harus ada hukuman atas dosa itu atau kesalahan itu. Dan Tuhan maha teliti akan itu. Kami yakin Tuhan maha teliti. Anda berbuat baik dimanapun tanpa sepengetahuan orang lain, Anda ngambil kucing di dalam buat orang lain yang tahu. Tapi saya yakin Tuhan berkenan dengan cara Anda. Yakin bahwa Tuhan melihat Anda dan Tuhan memberikan nilai plus kepada Anda. Walaupun orang nggak lihat, walaupun nggak ada CCTV. Sama ketika berbuat kejahatan, Anda yakin di kanan kiri nggak ada orang, tapi yakin dan percaya bahwa Sang Maha Hebat ini, Tuhan yang agung ini, yang sangat detil ini, yang sangat halus ini, Dia paham apa yang kita kerjakan. Baik, buruk, benar, salah, pasti Dia sangat mengetahui. Maka nanti dipastikan ada balasan atas perbuatan kita hari ini. Kalau Ustaz tadi mengatakan ada surga, ada neraka. Konsekuensi pilihan kita, apakah kita mau menerima sebagai Tuhannya, kemudian kita mau mengikuti aturan dan perintah-perintahnya, atau kita termasuk orang ingkar kepada perintahnya, atau kita termasuk orang-orang yang mengkhianati perintah dan larangannya. Itu untuk sementara saudaraku, Pak Sarko. Jadi saya mengajak saudara, yuk cari Tuhan yang benar-benar Tuhan. Cari Tuhan yang bermulia, agung, tinggi, terhormat, dan Dia sempurna. Kesempurnaan Dia demikian dari sejak awal, sekarang, dan yang akan datang. Saya mengatakan, saya tidak sedang menyindir agama pun, bahwa kesempurnaan Tuhan tidak mungkin Tuhan menyempurnakan di dalam terkena dalam waktu. Hari ini, besok Tuhan begini, enggak. Kita enggak mengatakan tidak. Tidak kepada Tuhan yang berproses. Demikian. Hadawallah. Hadirin Pak Bu ya. Anda, Masya Allah. Saya kembalikan lagi kepada Pak Sarko sebelum nanti mungkin Kanda Prof Oreo mau menambahkan. Silakan Pak Sarko. Oke, terima kasih. Cek. Oke, Pak Sarko aman. Iya, sangat masuk akal. Terus saya mau tanya satu hal. Apa hubungannya antara
apa Kristen dengan Islam? Gimana? Ulangi lagi pertanyaannya, Pak Sarkop. Ada, Mohon ada maaf. hubungan nggak? Ada hubungan nggak? Oke, siap. Sekarang saya serahkan dulu ke Pak Prop ya. Silakan diulangi lagi satu kali lagi mungkin Pak Sarkop, biar Pak Prop menyimak. Pak Prop sudah menyimak pertanyaannya? Ulangi Bang, ulangi. Silakan Pak Sarkop. Iya, saya mau tanya nih satu hal. Ada hubungan nggak? Ada hubungan nggak antara Islam dengan Kristen? Atau mungkin ada kesamaan kah? Atau seperti apa? Boleh saya dikit Ustaz? Silakan Bang. Pak Profesor dulu, Kanda ya. Oh, Prof dulu. Silakan Prof. Ya, dikit ya. Dikit aja saya akan memberikan penjelasan. Mohon maaf suara saya serak ini. Bang Abu ya baru pulang liburan nih. Serak-serak seksi lah, bagus seksi. Oke, pertanyaan menarik ini. Saya akan menjawab dulu pertanyaan tentang kita bicara tentang sejarah ya, sejarah agama terutama Kristiani. Kalau kita bicara sejarah agama Kristiani itu diambil dari Paulus ya kan. Makanya Paulus itu masuk ke dalam 100 people the famous popular. Jadi 100 tokoh terbesar di dunia di peringkat ke-6. Pak Sarkova ya. Saya lebih mempelajari tentang sejarah. Bagus itu Pak Prof, bagus. Dari tadi sejarah belum disentuh. Lanjut Pak Prof, lanjut. Ya, jadi memang kalau Kristen ini memang belajar. Contohnya di dalam 100 besar tokoh besar dunia, Paulus ini peringkat ke-6 Pak Sarkova. Sedangkan Tuhan Yesus ini di peringkat ketiga, ya 3 besar. Di bukunya Michael Hutz ya, jadi 100 besar tokoh most popular dunia. Dan Rasulullah Nabi Muhammad itu peringkat pertama. Peringkat keduanya Sir Isaac Newton ya, seorang penemu teori gravitasi ya. Jadi hukum Newton ada hukum 1 Newton sampai hukum 3 Newton. Itu poin kalau kita bicara konteks ilmiah. Kemudian yang menarik adalah kalau kita bicara sejarah Kristiani ini menarik sekali. Itu setelah diangkatnya Yesus dan itu muncul beberapa abad berikutnya gitu kan. Lalu muncul namanya Bible kanonik di abad ke-4 ya, menjelang abad ke-4. Nah, makanya banyak beberapa scholar di kalangan barat itu mengatakan, saya ngambil dari 70 scholar ya, dari 70 scholar itu mengatakan banyak problem ya di dalam kekristenan di abad-abad awal ya. Saya mengambil salah satu dari konsep Trinitas, itu adalah doktrin ya. Doktrin yang dibangun oleh bapak-bapak gereja, salah satunya adalah Tertullianus ya. Tertullianus ini membangun satu konsep dalam sebuah biografinya terkait tentang bagaimana Tertullianus ini dipaksa oleh Katolik awal gitu kan, untuk menemukan satu konsep teologis tentang logos dan yaitu firman. Tetapi ini nanti akan terjadi pembidatan nanti kan dari konsep Arianisme, Ebionisme dan lain sebagainya, sehingga nanti muncul namanya konsili ya, konsili. Dari konsili Nisia 1325, kemudian nanti ada namanya konsili Kartago, ada namanya konsili satu lagi saya lupa, terkait tentang 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, di dalam konsili-konsili ini adalah musyawarah besar ya, para bapak gereja atau pendeta dari baik itu gereja ortodok ya, gereja mula-mula, gereja Eropa Timur dan gereja Eropa Barat. Ini yang menariknya ya, di mana Tertullianus membangun satu konsep namanya di awal abad-abad kedua terkait tentang namanya Trinitas ya. Trinitas yang kemudian nanti akhirnya Tertullianus ini masuk ke sekte Montanis yang kemudian dibidatkan lagi oleh bapak gereja. Awal mula Tertullianus mengungkap satu doktrin konsep Tritunggal, tetapi dibidatkan lagi oleh bapak gereja. Ini menarik ini. Lebih banyaknya ke persoalan politik. Kalau kita bicara pada sejarah kekristenan, lebih banyak sejak zaman Kaisar Agustinus pertama, Konstantin itu menggunakan kekristenan sebagai ajaran politik kalau kita bicara. Nah, jadi begitu Bang Sarkova. Kemudian yang berikutnya adalah
Dan Anda harus tahu, paham dulu, Tertullian itu mengambil dari mana konsep Trinitas? Itu mengambil dari filsafat namanya Stoikisme, dari filsafat Zeno namanya. Nah, ini yang menarik ini. Ini yang tidak dipahami oleh para pendeta atau apa pendeta-pendeta tidak akan paham karena memang lemah literasi gitu. Nanti kan ada tadi pertentangan, nanti ada membidatkan Arianisme, ada membidatkan Ebionisme dan lain sebagainya, saling membidatkan. Padahal menurut Dr. Yonatan Purnomo, semuanya di dalam Kristen itu adalah bidat, selesai gitu kan. Semuanya ada sesat. Itu pernyataan menarik dari Dr. Yonatan Purnomo pada saat dia membedah kontradiksi Bible 6577 di dalam ayat dan pasal itu saling bertabrakan, saling berkontradiksi. Bahkan seorang Reichner, peneliti dari Bible dari Eropa, mengatakan ada 8577 ayat dan pasal yang saling bertabrakan. Bahkan seorang Profesor Bert Ehrman itu menemukan sekian banyak kontradiksi dalam Bible sehingga yang terjadi apa? Akhirnya beliau menjadi seorang ateis. Ini yang menarik Bang Sarkopa. Saya berbasis data ilmiah, tidak pernah menggunakan data asal bunyi seperti para pendeta. Dan kalau bicara dengan saya harus buang doktrin dulu. Pertanyaan dari Bang Sarkopa, apakah Tuhan Islam dan Kristen sama? Beda. Karena Islam dan Judaism itu berasal dari golongan agama samawi, yang itu memiliki namanya keturunan dari Abrahamik ya. Makanya dalam bahasa Hebrew, Iso, Yesua, Hamasiah itu sama dengan padanan katanya Isa, ya kan? Kalau kita bicara bahasa etimologi bahasa gitu kan, terminologi bahasa itu dalam konteks ilmu ilmiah. Jadi beda konteks. Sedangkan Kristen itu berada di mana? Diajar Paulus lah yang membentuk ajaran Kristen mula-mula. Walaupun dianggap itu sebagai pengikut dan Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus. Artinya jawaban saya tidak sama antara Tuhan Islam dan Tuhan Kristen. Jadi itu simpelnya. Kalau kita akan bongkar lagi, terima kasih lagi Pak Amon. Masya Allah. Ya, saya nggak mungkin nyebut Pak Prof kalau asumsi. Saya pecat profesornya kalau asumsi. Mantap Pak Prof, keren sejarah. Mantap, luar biasa. Mungkin saya serahkan dulu ke Pak Sarkop. Gimana Pak Sarkop? Silakan nanti ke kandang. Pak, terima kasih Pak, sangat mencerahkan sekali. Jadi kalau menurut Bapak berarti ajaran, kalau dikutip dari bicaranya Bapak tadi, berarti agama apa ya? Kristen ini adalah buatan manusia atau bagaimana? Karena dari konteksnya saya lihat dari cara bicara itu berarti bukan dari Tuhan atau bagaimana itu? Saya akan bongkar ya. Tapi ini bagus, dibongkar saja. Kanda dibongkar, saya sudah tahu. Lanjut. Enggak, Anda kalau mau ngasih data saya besarkan, bilang ya. Ntar dulu, aku buka laptop dulu. Yap. Saya menemukan contoh paling simpel. Saya Bapak Cul dulu, Dok. Saya Bapak Cul dulu ya. Lanjut Pak Angon. Enggak, biar saya bongkar Bapak Cul dulu. Silakan lanjut. Iya Pak Angon, saya lagi buka laptop. Karena saya kemarin barusan mentranslitkan sejarah munculnya Roh Kudus atau The Holy Ghost. Nah, ini kan kata Pak Sarko. Bersyukur kita akan ada bongkaran ya. Siap, sambil nunggu dok profesor kita ya. Jadi izin mungkin sedikit sesimpel aja untuk Pak Sarko. Kanda izin sedikit sebentar Kanda. Di bawah banyak hoten yang kepanasan. Ya banyak tentara Romawi. Teman-teman dikencangkan ya. Jangan sampai rungkad ini. Teman-teman, tap layar ya. Lanjut teman-teman. Terima kasih saudaraku yang sudah bantu tap layar. Barakallah, lanjut kandang. Iya. Jadi saya mungkin masih menjawab pernyataan tadi Anda, apa hubungan antara Islam, kami Kristen dan Yahudi. Kalau saya sih ada gini saudaraku. Jadi Tuhan karena yang satu ini otomatis dia akan konsisten dalam memberikan petunjuk kepada manusia secara umum. Saya bilang tadi saya manusia, maka nenek saya manusia, kakek saya manusia, buyut saya manusia. Maka kita akan mengatakan bahwa seluruh manusia itu adalah manusia. Oke, karena dia manusia maka otomatis harus ada konsep yang konsisten antara manusia pertama sampai kepada kita. Konsep kami ketika Nabi kami membawa kebenaran ini, ingat dia Nabi, utusan Tuhan, membawa wahyu dari Tuhan, memberikan penjelasan kepada kami. Seperti yang saya jelaskan kepada Anda tentang Tuhan. Maka sebelum Nabi Muhammad pun ada, ya manusia Nabi juga, Rasul juga yang menjelaskan tentang Tuhan. Kami sebut baginda Nabi namanya baginda Isa alaihissalam, yang oleh teman-teman kekristen dianggap sebagai Tuhan.
Ini kekeliruan nanti oleh Anda akan dipahami. Tadi sedikit banyak oleh Prof. Kita sudah jelaskan, ya. Jelas Nabi utusan Tuhan. Sebelum itu bagaimana? Ada Musa. Dia baginda kami anggap kami menghormati dan menganggap dia sama dengan seperti Nabi kami, Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Isa. Namanya Musa, membawa kitab suci juga. Gitu. Tugas dan kewajiban mereka tidak bukanlah bagaimana dia menjelaskan tentang adanya Tuhan di alam semesta ini. Maka konsepnya adalah sama. Ketika mereka datang kepada manusia menjelaskan ini ada Tuhan, kamu terima dia dan kamu konsisten dengan penerimaan itu, mengikutinya. Maka orang-orang yang menerima kenabiannya, mereka akan mengikuti perintah larangan nabinya ini yang sejalan seiring dengan perintah Tuhannya. Seluruh nabi demikian, saudaraku. Di dalam Islam nanti akan dijelaskan oleh guru saya, ada ribuan nabi yang diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia ini. Karena nggak adil nanti kan, nggak adil kalau manusia tidak tahu tentang Tuhannya. Maka datangnya para nabi untuk menjelaskan itu. Yang wajib bagi Muslim ada 25 nabi. Adam sebagai manusia pertama, kami nobatkan sebagai nabi. Adam, Idris, Nuh, Ishak, selain sampai ke bawah Nabi Muhammad 25. Jadi bagaimana keterikatannya? Keterikatannya bahwa semua para nabi yang kita sebut tadi dari kami Islam, ini Kristen dan Yahudi tadi, mereka semua adalah orang-orang Muslim. Mereka yang semua berserah diri kepada Tuhannya. Quran menjelaskan demikian, saudaraku. Keterikatannya, kami di hadapan punya kesempatan yang sama untuk mengenal Tuhan, dan kemudian anak cucu anak cucu pun punya kesempatan yang sama. Dia akan kemudian bagaimana mereka disikap dia kepada Tuhannya. Akan dibimbing oleh Tuhan untuk apa? Untuk taat patuh tunduk kepada kehendak Tuhannya. Walaupun mungkin 10 juta tahun yang akan datang, ya begitulah. Kalau mungkin ada umur kita untuk sampai anak cucu kita ditambah ya. Itu mungkin saudaraku Pak Marco. Sambil nunggu dari Pak Lord Oreo. Lanjut. Jadi sedikit ya. Boleh saya sedikit ngomong? Boleh Pak Jo, boleh. Tapi sedikit, saya setengah menit saya, bro. Oke. Sebelum ke Pak Prof. Yang dikatakan oleh Pak Profesor siapa itu tadi ya, dia mengatakan bahwa itu adalah doktrin bapak-bapak gereja ya kan. Bahkan di dalam Matius juga konsep Tritunggal sudah dituliskan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak yang turun ke dunia itu mengatakan kepada para muridnya bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi itu bukan doktrin. Jadi jangan menggunakan pemahaman sendiri, Pak Profesor siapa itu. Iya. Dan menggunakan pemahaman sendiri. Menjelaskan kekristenan. Data-datanya diperlihatkan ya. Terima kasih Bro Jo ya. Oke. Pak Prof sudah ada datanya, laptopnya sudah. Lagi berproses. Jadi gini ya, saya tidak menggunakan Bible Anda sekali lagi. Saya hanya menggunakan data dari para sejarawan, menggunakan sumber primer. Karena data Bible Anda pun masih banyak ayat sisipan, termasuk dengan baptislah Bapa. Itu adalah tambahan gitu ya, sisipan. Kalau di dalam original teksnya nggak ada itu, Bang. Itu aja. Terima kasih. Jadi itu nggak ada, itu doktrin. Saya akan Bang Sarkop, Bang Sarkova ya. Apa tadi pertanyaannya, aku lupa. Pak Sarkop bisa diulang kembali, silakan. Monitor Pak Sarkop. Ya, halo, monitor. Ya, itu tadi terkait persamaannya yang tadi saya bilang itu. Oke, ya, sedikit dulu Pak Prof, sedikit nanti dilanjut ya, saya bernarasi sedikit. Begini Pak Sarkop, di dalam Islam Tuhan itu maha kuasa, sehingga untuk menghapus dosa Tuhan tidak perlu turun ke dunia. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yastaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, tetapi Allah tidak akan mengampuni